Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ikuti Jejak Nabi. Kali ini saya Al-Habib As-Sayyid Syarif Muhammad Al-Habsyi ingin membuka tema hari ini adalah 4 orang yang celaka atau 4 orang yang dalam kesengsaraan dalam hidupnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membahas tema-tema lain yang bisa menjadi pencerahan di kalangan umat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'i wal intifa' wal ifadah والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضائه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهني في الدين وعلمني التعويل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ada 4 orang yang terkena penyakit asyaqa, yaitu kesengsaraan. Yang kita bahas sebetulnya ada 4, tapi ini kita coba untuk membahas 4 diantaranya adalah jumudul ain, air mata yang kering, termasuk ini adalah kerasnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ada 4 hal yang termasuk orang celaka atau orang-orang yang sengsara atau dalam kesengsaraan. Yang pertama adalah air mata yang mengering, hati yang mengeras, panjangnya angan-angan, dan tamak atau rakus atau terlalu ambisi terhadap dunia. Diriwayatkan oleh Musnad Al-Bazzar, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi ada 4 perkara yang termasuk orang-orang yang dalam dikatakan orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang rugi atau orang-orang yang celaka. Jumudul ain atau kekeringan adalah salah satu penyebab dari hatinya keras, hati yang keras, sehingga termasuk dikategorikan orang-orang yang celaka. Kalau dibuka dari beberapa kalam-kalam ulama, kita mulai dari makna dari asyaqa. Asyaqa adalah makna dari orang celaka adalah seseorang yang selalu dalam kesengsaraan dan keras kepala di dunia maupun di akhirat. Itu makna celaka, yaitu kesuraman kehidupan. Artinya jika seseorang tidak bahagia dalam hidupnya, atau kata celaka ini memiliki arti keadaan buruk dan jahat keadaan kehidupannya, inilah dinamakan orang-orang yang celaka. Sebaliknya kalau sa'adah, orang-orang yang bahagia adalah sebaliknya orang bahagia adalah kebahagiaan adalah keadaan baik yang menguntungkan bagi orang yang memilikinya. Jadi dia hidupnya bahagia. Jadi memang hidup ini ada orang yang bahagia, ada orang yang sengsara. Nah, ini yang kita bahas dulu, orang sengsara. Penyebab dari sengsara itu, atau di antara 4 orang yang sengsara itu, di antaranya pertama adalah keringnya air mata, kemudian kerasnya hati, ketiga tulul amal, yaitu angan-angan yang panjang, angan kosong. Yang keempat adalah harus dunia, yang terlalu tamak atau terlalu ambisi dengan duniawi sehingga akhiratnya ditinggalkan. Ini kita tidak bisa bahas secara satu sesi ya, karena ini banyak dan panjang. Kita akan bahas satu persatu. Tadi kita udah sebut siapa orang yang celaka itu. Kita coba menuju kepada pembahasan air mata yang kering. Air mata kering itu masuk kategori orang yang terkena penyakit keras hati.
penyakit keras hati yang menyebabkan tidak bisa menangis ya hatinya, karena dia sulit menangis, tidak masuk dalam hati, tidak bisa merasakan kelembutan hati. Sepertinya tuh nangis itu sulit gitu, sehingga semua permasalahan terpendam. Pada dasar tangisan itu adalah akan meringankan beban dalam hidupnya. Jadi air mata itu adalah sebagai merungi beban-beban yang dihadapi dalam hidupnya, sehingga dengan keluarnya air mata tangisan akan meringankan keadaannya. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau andai kata kita temukan orang yang air matanya kering, itu pertanda hatinya keras. Tapi bila mana sebaliknya, orang yang selalu gampang basah air matanya, itu disebabkan adanya rasa takut kepada Allah di antara sifat orang-orang yang beriman. Jadi bila kita gampang menangis, mendengar nasihat kita menangis, mendengar arahan guru kita menangis, itu tandanya kita termasuk dikategorikan orang-orang yang melakukan rahmat dari Allah dan menjadikan kategorikan sifat-sifat orang beriman. Di antaranya itu ada rasa takut kepada Allah. Karena sesungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu ajmain yang sangat mulia, mereka selalu menangis karena takut kepada Allah. Lalu kalau mereka gampang menangis, kenapa? Yani limada? Mata kita kering dari air mata, dan keras hati kita sampai kami jarang melihatnya menangis atau merendahkan diri. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan kita menjadi sulit menangis? Apa yang menyebabkan air kita mengering? Karena kita udah kurangnya rasa takut kepada Allah. Yang saya lihat di sini ada kurang lebih penyebabnya adalah ada 9. Di antara penyebab ada 9 yang akan kita uraikan satu persatu. Pertama adalah kita disibukkan oleh kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi, sibuk dengan dunia dan keadaan-keadaannya, dan saling bersaing gitu, bersaing dalam kehidupan duniawi, sehingga kita melupakan keperintah atau melupakan kadang kita meninggalkan sholat, bahkan berzikir pun enggak, sehingga kita jauh dari Allah Ta'ala saking sibuknya kita dalam urusan dunia. Jadi dengan kesenangan-kesenangan, dengan persaingan-persaingan dalam kehidupan duniawi itu diantaranya. Jadi selalu ingin kesenangan duniawi dan persaingan dalam kehidupan dunia, saling bersaing ya, artinya saya punya mobil ini, jadi at-tafakhur, saling membanggakan diri, merasa saya ini punya ini. Nah itu sehingga kita lupa kepada Allah Ta'ala saking sibuknya kita pada duniawi tadi. Padahal sesungguhnya kita nggak bisa jauh dari Allah, karena memang seseorang itu bila jauh Allah hatinya akan mengeras ya, karena duniawi ini luar biasa ya, tipuan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama, yang membuat kita hati keras, karena awalnya hati keras itu tadi timbullah air mata yang mengering. Yang kedua adalah kelalaian di dalam melaksanakan perintah Allah dan banyak melanggar apa-apa yang diharamkan kepadanya. Jadi dia banyak meninggalkan sholat, mendahulukan dunianya, sehingga lupa akan waktu sholat sampai waktunya habis, bahkan ditinggalkan demi kepentingan duniawinya itu. Itu kalau terus menerus maka akan menyebabkan hati keras dan menjadi kesengsaraan dalam hidupnya, penuh dengan kegelisahan, kebingungan. Walaupun dia duitnya ada, tidak ada solusi dalam hidup, karena hatinya mati, hatinya keras. Itu diantaranya. maaf, agak sedikit kurang sehat. Itu yang kedua. Jadi
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13, kalau Ta'ala fabima naqdihim mitsaqahum wa ja'alna qulubahum qasiyah la'adzabahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Nah itu, hatinya keras seperti batu, bahkan batu lebih keras lagi, dia lebih keras dari batu. Ada nanti ayat-ayat yang bahas tentang, kita akan bahas sendiri tentang apa itu namanya qaswatul qalb, keras hati, kerasnya hati. Jadi Allah mengatakan karena mereka melanggar janjinya. Jadi antara kita berjanjikan kita ini ciptaan Allah untuk hanya sujud kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah. Tapi dia melanggar janji, dia langgar perintah Allah, dia tinggalkan, dia lalaikan, dia remehkan, sehingga Allah melaknat mereka. Akhirnya Allah kunci hatinya, Allah menjadikan hatinya menjadi keras seperti batu, ya seperti qaswatul qalb. Itu yang kedua, sebab daripada kerasnya hati atau keringnya air mata. Yang ketiga adalah banyak berbuat dosa dan bermaksiat tanpa mau bertobat kepada Allah. Nah ini, kita tanpa sadari kita berbuat dosa sehingga kita lalai dengan perintah Allah, sampai-sampai kita tidak segera bertaubat atas dosa-dosa dan maksiat. Jadi ditunda-tunda lah. Lama-lama ya hati kita menjadi keras karena saking kesibukan duniawi itu, sehingga yang dikejar itu aja. Pagi berangkat, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Sayang kalau hanya waktunya habis di dunia saja. Pada dasarnya kehidupannya itu akan berlalu dengan sendirinya, sehingga waktunya tiba, waktu umurnya ya memang tidak terasa. Kan kita sudah lihat orang-orang tua kita sebelumnya, orang-orang setelah kita itu, mereka dulunya seorang yang sukses, seorang yang hebat, orang yang luar biasa, tapi makin hari dia makin tua, makin lemah, akhirnya terakhir masuk ke dalam tanah. Selesai ceritanya. Jadi kita sudah melihat itu, hanya kita tidak menyadarinya. Di sini saya bukan bermaksud untuk melemahkan semangat saudara saya ya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa hidup ini perlu yang namanya keseimbangan. Kita sebagai muslim sesungguhnya harus mempunyai balancing atau keseimbangan antara kita mencari nafkah duniawi sebagai kebutuhan duniawi atau disebutkan kebutuhan fisik jasad ya. Dunia ini kan fisik ya, kesenangan bukan kolbu ya. Jadi ini duniawi ini hanya memenuhi kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, baju, kendaraan, sifatnya fisik, badania, jisim atau badan kita, bukan ke kolbu, bukan ke hati kita. Pada sesungguhnya hati itulah pusat daripada ketenangan seseorang. Jadi andai dia punya uang banyak, dihormati, tapi tidak ada ketenangan hati, tidak ada ketenangan jiwa, yang ada kegelisahan, karena hatinya tidak diisi, tidak dipenuhi seperti dia memenuhi makanan secara fisiknya. Jadi fisiknya yang dikenyangin, dipuasin dengan dunia yang dia punya, dia lupakan akan hatinya, sehingga hatinya menjadi keras, sehingga hatinya menjadi air mata menjadi mengering. Akhirnya timbullah rasa kegelisahan, kesumpekan, kebingungan. Kok rasanya hidup ini kok seperti ini aja? Pasti itu akan kita rasakan. Uang ada, ini ada, kok rasa hampa. Nah itu tandanya hati kita itu tidak disiram dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya ketenangan itu hanya bisa didapat dengan mengingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, di Quran disebut. Dengan kamu mengingat Allah, dengan berzikir, maka hati kamu akan tenang. Andai kita punya uang lah, kita bisa berangkat ke luar negeri, tujuan kita menenangkan hati. Dengan kita uang yang ada ya, karena kita kan bahasanya gini lah, bahasa modern aja mungkin ya. Saya perlu jalan-jalan nih,
sumpek juga nih, udah capek nih, jenuh nih, pergilah misalnya ke Bali, menikmati alam yang indah dengan uang yang kita punya. Ya mungkin saat momen-momen tertentu mungkin kita masih merasa bahagia, tapi kembali lagi tetap akan kembali lagi seperti awal. Jadi ketenangan hati tidak bisa dibeli dan tidak bisa dicari dimanapun. Hanya ada di dalam hati kita, hahuna, di sini, di dalam hati kita. Dengan cara apa? Zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Sebelumnya kita pernah bahas mengenai keutamaan doa. Nah, ini saya dalam penterjemahan mengenai keutamaan daripada berzikir. Nah, berzikir inilah yang kita akan bahas nanti lanjut mengenai yang lainnya, nanti akan mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi ada rasa hasil dari kita berzikir kepada Allah Ta'ala menimbulkan ketenangan. Gitu. Jadi ini kita harus pilih, memilah bahwa duniawi yang kita cari adalah hanya memenuhi kebutuhan fisik saja. Itu yang kita harus ingat. Fisik ya artinya kebutuhan gaya, kehidupan bergaul, dengan baju baru, dengan modern lah, style, kendaraan yang bagus, penampilan, hanya itu, luar saja. Tapi orang tidak mengetahui hati kita dalam keadaan gelisah, kesengsaraan, menderita. Nah, mereka tidak tahu keadaan saya, padahal saya tuh sebetulnya lagi kebingungan, mencari solusi. Ya, itu tadi. Maka kita sebutkan disebut namanya keras hati. Itu yang disebutkan di antara penyebab daripada kerasnya hati, yaitu banyak berbuat dosa dan bermaksiat dan tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Diungkapkan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai bila orang hamba berbuat dosa. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu tanda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu atau bertaubat, mau meninggalkan dosa itu dengan bercara beristighfar, bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Jadi kita berbuat dosa, maka Allah akan taruh satu titik hitam dalam hati kita, satu titik nuqtah sauda di dalam hati. Bila mana kita segera beristighfar kepada Allah dan minta ampun dan bertaubat, Allah hapus itu hitam tadi. Tapi sebaliknya, kata Rasul, jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya menjadi gelap. Tuh kalau kita nggak bertambah, bertambah. Itulah penutup yang menutupi. Artinya hati kita menjadi penuh dengan hitam sehingga jadi timbul hati keras. Sesuai dengan surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu adalah menutup hati mereka. Apa yang dilakukan adalah perbuatan dosa, sehingga tertutup. Timbullah keras hati, kegelisahan, kebingungan, kekhawatiran, kesumpekan, kegalauan, dan lain-lain. Sehingga kita cari alternatif, kita ke mall, kita duduk di teman-teman kafe. Ya saat kita berbicara kita mungkin hilang sebentar, tapi kembalilah akan timbul lagi. Karena memang itu sebabnya itu. Jadi kita sebetulnya dunia ini hanya memenuhi kebutuhan raga. Itu diantara penyebab daripada hatinya keras atau hati keras membatu dan air mata yang mengering. Kemudian disebutkan bahwa dosa itu, perbuatan dosa itu akan mewarisi kelalaian. Jika kita berbuat dosa, kita akan timbul lalai. Lalai dengan apa? Lalai atas perintah Allah Ta'ala sebagai seorang hamba. Bila dia lalai, maka akan melahirkan kekeras hati. Keras hati mengering, air mata mengering. Kemudian keras hati itu akan mewariskan dia jauh dari Allah Ta'ala.
Sedang Allah katakan kan, ala bi tatma'innul qulub. Dengan berzikir pada Allah maka dia akan dapat ketenangan hati. Bagaimana dia mau dapat ketenangan hati sedang dijauh dari Allah Ta'ala? Itu yang mesti kita jawab. Dan jauh dari Allah Ta'ala adalah mewarisi nerakanya Allah Ta'ala. Udah pasti. Siapa yang jauh dari Allah ya dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah kita dijauhkan, saya dan semua saudara saya di Indonesia seluruhnya, insyaAllah Allah kita jaga dari dan selamat dari api neraka wa ta'ala. Jadi innama yatafakkaru fi hadzal ahya wa amal amwat faqad amatu anfusahum bihubbid dunya. Kita sebenarnya hidup memang di dunia. Kita hidup tidak mati, tapi hati kita mati. Karena apa sebab? Nah, cintanya dunia tadi. Kita semua dari cinta dunia, terlalu sibuk. Wa ghadul galab min samaratil ma'asi, dan buahnya apa nih? Itu hasil dari perbuatan maksiat kita kepada Allah Ta'ala. Itu diantaranya. Kemudian penyebab yang keempat adalah al-ghaflah anillah. Jadi orang yang lalai dari Allah Ta'ala, ya lalai perintah-perintahnya, sholat, kemudian lalai dari Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran. Karena Quran diantaranya adalah obat buat hati. Kemudian tidak merenungkan dalam kehidupan ini ciptaan Allah, keadaan hidup ini sehari-hari. Tidak mengambil satu pelajaran renungan yang mendalam yang kaitannya dengan Allah Ta'ala atas kebesarannya dan kekuasaannya. Banyak kita ambil pelajaran kalau kita mau ambil hikmah. Itu nanti kita bahas tersendiri. Disebutkan itu dalam Al-Quran surat Toha ayat 142. Allah Ta'ala man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Nah ini, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, dia berpaling dari ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Hidupnya jadi sempit, sumpah, gelisah, nggak ada barokah. Mobil bagus, tapi gelisah hidupnya, gelisah, bingung. Nah, itu kita sendiri yang merasakan bagaimana. Ini diantara yang agama Islam Nabi mengajarkan. Semoga jadi sebagai bahan motivasi, bahan pertimbangan sehingga kita mendapatkan solusi insya Allah. Sehingga kata Allah menjadi baginya sesungguhnya jadi baginya penghidupan yang sempit, yang kayaknya dada turkasa sempit, dan kami menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, masih syari Allah, jangan sampai. Itu disebabkan yang keempat. Yang kelima, orang yang sering berdebat dalam ilmu agama apapun, senang berdebat gitu, jadi nggak mau kalah, berdebat dan banyak berselisih paham, terlalu fanatik, merasa benar sendiri atas pendapatnya sendiri. Ini juga yang menyebabkan diantaranya hati keras atau air mata mengering. Allah firman dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah itu kalimatnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan, ingin banyak keinginan. Ini aku pengen happy, aku pengen, sehingga perintah Allah ditinggalkan, diremehkan, ditunda-tunda. Yang dia mengikuti hawa nafsu, keinginan dia, kata Allah. Dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah biarkannya sesat, maka kamu tidak ambil pelajaran, kata Allah di surat Al-Jathiyah. Nah, artinya Allah tutup pendengarannya, dinasihatin nggak mau, penglihatan juga Allah tutup, sehingga dia tidak mau melihat kebaikan, tidak melihat sesuatu dengan hati rahmat, hati yang sayang, dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Allah kunci juga di kupingnya, tidak mendengar kebaikan, hatinya sumpek, hatinya keras, dinasihatin ngebantah, nggak menerima, sehingga masalah bertambah lagi. Bukan soal duitnya habis, tuh. Saya nggak bicara itu, tapi kita bicara kolbu, gitu. Nggak ada obatnya.
Dunia ini bukan yang mengobati hati, tapi mengingat Allah adalah berzikir kepada Allah, itulah obatnya. Berapapun uang kita banyaknya, mau kita mau pergi ke luar negeri kemanapun di bumi ini sangat luas, tidak akan mengobati. Karena itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya dengan mengingat pada Allah maka hati kita akan tenang. Itu sebagai pencerahan mengenai dari hati. Kemudian Imam Syafi'i berkata, berdebat dalam ilmu, maka akan timbul hati akan menjadi keras dan mewarisi atau menyimpan dendam. Ya otomatis ya, kita berdebat, merasa paling benar sendiri, akhirnya kita bermusuhan jadi dendam. Itu kata Imam Syafi'i di antaranya. Baik. Kemudian untuk yang keenam di antara penyebab daripada keras atau air mata kering, yaitu al-kasal wal futur anit ta'ah. Kemalasan, males, lesu dalam taat kepada Allah. Kayaknya zikir males ya, kok lesu ya. Itu jadi nggak ada semangat lah. Jadi kayak orang yang nggak ada gairah. Itu di antara penyebabnya. Imam Nawawi berkata, Al-Imam Al-Munawi, ya Al-Munawi bukan Al-Munawi, maaf. Kemalasan dan kelesuan dalam taat kepada Allah dalam hal-hal wajib dan sunnah yang menjadikan menyebabkan hatinya jadi keras hati. Ya kan, perintah Allah kan sholat wajib, sholat sunnah, mendzikir pagi dan sore, kita tinggalkan, ya lama hati kita akan keras. Itu diantara penyebabnya, males sama lesu. Baik, yang ketujuh adalah adamul ihsan linnas rahmah bihim wal atuf alaihim. Tidak mau berbuat baik, belas kasihan kepada sesama atau kepada manusia. Jadi dia masa bodoh gitu. Orang mau apa-apa, nggak ada rasa iba, kasihan, tidak ada rasa peduli. Itu diantara penyebabnya. Bisa dikatakan egois lah gitu. Dan tidak punya hati rahmat, punya kasih sayang tadi. Jadi nggak ada rahmat, kasih sayang. Oh ini orang kasihan. Jadi kita merasa masa bodoh lah, bukan urusan saya. Itu di antara penyebabnya. Bahkan tidak punya kelembutan sesama manusia. Jadi kelembutan hatinya tidak ada. Lemah lembut, kasih sayang, rahmat, peduli gitu. Itu diantara kita tidak peduli tadi, akhirnya menyebabkan hati kita keras. Karena disebutkan dalam satu hadis bahwa dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasul, engkau menciumui anak-anakmu." Nanti Sayyidina Hasan yang sudah diciumi. Padahal kami tidak pernah mengunjungi anak-anak kami. Jadi dia menganggap ini kok aneh ya. Kok aku tidak pernah cium anak saya, ini kok Nabi mencium Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan dari. Jadi aku tidak mempunyai kemampuan gitu ya. La amliku laka an naza'a minallahi min qalbak. Jadi Allah kata Nabi, aku tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan buat kamu, ya kan? Bila mana Allah telah mencabut dari hatimu hati rahmat dan kasih sayang. Nah itu. Karena sesungguhnya orang yang memiliki hati rahmat dan kelembutan hati itu pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa kita dapati dimanapun, itu pemberian Allah Ta'ala. Tapi kalau udah dicabut, ya udah dia kejam, dia hatinya keras, nggak ada rahmat, nggak ada sayang sama sekali. Itu diantara penyebab kerasnya hati atau keringnya air mata. Kemudian yang ke-8 adalah al-iktsar wa tawassu minal muladzat al-mubahat. Jadi dia banyak bergaul ke sana dengan cara menikmati, ya artinya kenikmatan jalan-jalan. Hanya waktunya habis dengan hal yang menikmati lah, kelezatan duniawi, hal-hal yang mubah, bukan hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah. Jadi kumpul di sana, pergi jalan-jalan yang tidak ada yang hanya memberikan kesenangan saja. Itu diantaranya penyebab dari kerasnya hati. Wa katsirul ikhtilat. Nah ini bercampur antara laki dan perempuan, bergaul yang tidak ada artinya. Ya artinya memang itu kesenangan, itulah kesenangan yang tidak kaitan dengan akhirat. Itu akan menimbulkan kerasnya hati. Itu yang ke-8. Di sini Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad berkata,
ada 3 perkara yang membuat hati kita keras. Yang pertama adalah banyak makan, kedua banyak tidur, dan banyak bicara. Dalam arti banyak bicara tuh kita bicara hal-hal yang tidak ada manfaat. Kita duduk nongkrong di sini bicara ini cerita yang enggak jelas arahnya. Ya, mungkin anggapan kita ini sebagai hiburan. Tapi itu akan membuat kita jadi makin jauh dari Allah Ta'ala. Karena kita bicara hal-hal yang bukan berzikir akan Allah Ta'ala. Itu diantaranya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa sesungguhnya jiwa seseorang itu jika dia lapar, ada rasa lapar, sedikit kenyang, maksudnya sedikit lapar dan kurang minum, terlalu banyak minum, akan menimbulkan hati yang bersih, hati yang sopi, hati yang suci, sehingga akan melembutkan hatinya. Sebaliknya juga kalau kita banyak makan, banyak minum, kita memuaskan diri, kita makanan baru, kita makan lagi, itu akan menimbulkan hati kita menjadi keras. Itu diantara kita menjadi keras. Yang terakhir adalah 9 adalah tulul amal, angan-angan. Tulul amal itu angan-angan yang panjang atau cita-cita atau impian-impian yang kita akan lalui ke depan nih, kita harus begini. Ya kita boleh dalam arti punya mimpi, tapi harus juga disesuaikan dengan keadaan kita. Toh bagaimana kita akan menjadi, umur kita berkurang, bertambah tua, belum tentu yang kita rencanakan itu sesuai. Itu diantaranya penyebab daripada hati keras, yaitu angan-angan panjang ini adalah satu tipuan. Jadi Imam Nawawi berkata, angan-angan panjang adalah tipuan, tidaklah waktu habis atau umur kita habis dikarenakan angan-angan dan impian. Bisa memungkinkan ajal setelah sampai kepadanya, dan angan-angan jadi angan-angannya belum sampai, dia mau rencana ini nanti tahun ini, tahu tuh mungkin sudah sampai, kita kan nggak tahu, karena ajal datang tiba-tiba. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau muda, mau sakit, mau sehat, apapun bisa kapan saja itu datang. Kita belum rencana, kita udah sampai umur duluan. Itu yang disebut kita angan-angan, impian, sehingga belum sampai kita menggapai satu mimpi tadi, kita sudah habis umur kita, sudah selesai. Sehingga angan-angan tadi menimbulkan hati keras, dan bisa jadi dia di dalam kekuasaan iblis, dikuasai oleh iblis dengan angan panjang tadi, dikuasai oleh iblis dan terseret ke dalam kedurhakaan. Itu diantara 9 penyebab daripada hati keras. Nanti kita akan bahas mengenai hati keras tersendiri. Ini karena kita hanya membahas di air mata kering ya. Baik, kita mulai. Air mata kering itu disebabkan mata kering, yaitu berkurangnya tangis karena takut kepada Allah. Penyebabnya keras hati karena mata. Jadi air mata kering itu karena berkurangnya kita rasa tangis ya, air mata takut kepada Allah. Jadi nggak mengambil tafakur, tadabbur, ta'amul atau merenungkan. Jadi kurangnya kita tangis kepada Allah Ta'ala. Ya karena cukup senang, semuanya ada, gimana mau nangis, orang dia cukup semuanya. Ini semua ada di dunia, seolah-olah udah paling beruntung. Timbulnya hati keras. Itulah penyebab dari hati keras, karena kurangnya tangisan itu air mata kering dan hatinya keras. Karena apa? Karena mata itu mengikuti hati. Nah itu kan air mata kan di mata. Nah air mata kurang nanti timbulnya dari hati. Maka jika hati lembut dan ada rasa takut, maka air mata pun basah. Jika hati keras, maka air mata ya mengering gitu. Semua dari hati. Kalau hati keras kita bakal bisa menangis, gak bakalan. Kemudian
Dikatakan oleh Imam Hudzaifah bin Qatadah berkata, sungguh tidaklah musibah seseorang yang paling besar adalah musibah dari kerasnya hati. Nah, ini kadang-kadang memang nggak terasa sih. Bukan berarti musibah itu musibah yang secara kita lihat langsung ya, musibah ini menghukum rasa dosa-dosa kita. Kerasnya hati kita itu udah sebagai siksaan sebetulnya. Musibah yang sangat-sangat luar biasa. Itu kata Imam Qatadah. Nah, di antara penyebab kerasnya hati, Nabi telah menjabarkan dalam satu hadisnya adalah sebentar. Nah, ini dia. Kata Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, janganlah kalian banyak bicara. Nah, ini tanpa berzikir kepada Allah. Artinya kita berbicara yang tidak ada kaitannya dengan mengingat kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti kita saling menasihati, membahas tentang kehidupan yang kaitannya dengan yang kita kaitkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian janganlah kalian banyak berbicara berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati kita jadi keras, kata Rasul. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Gimana dia mau tenang? Gimana dia mau bahagia hidupnya? Ya sengsara lah, jauh dari Allah Ta'ala. Itu kata Nabi. Diuraikan di sini hati keras. Nabi SAW melarang banyak bicara selain zikir kepada Allah Ta'ala, dan menunjukkan bahwa itu dapat mengeraskan hati dan membuatnya menjadi gelap, sehingga orang tersebut tidak terpengaruh oleh nasihat. Jadi gampang sudah nasihatin, sudah dibilangin, jadi udah jadi saya lah. Itu disebabkan hati keras. Jadi nggak mau terima kebaikan dan tidak melakukan amal kebaikan, ya memerintahkan kebaikan kepada anak, saudara, siapapun, amal ma'ruf yang disebut, dan melarang kepada keburukan. Jadi masa bodoh. Itu akan timbul seperti itu. Karena hatinya telah tertutup. Hatinya tertutup. Dan beliau juga menyebutkan bahwa orang yang paling jauh dari Allah Ta'ala adalah orang yang memiliki hati keras. Gitu. Ya kurang lebih makna tadi, hadis tadi itu. Karena ini ada kaitannya dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, maka banyak berbicara hal yang baik, khair. Yang apalagi kita mengomongkan, apalagi kita gibah, ngomongkan lebih parah lagi. Hal yang mubah aja kita jauhkan, apalagi yang sudah berdosa. Ya hal-hal yang mubah itu hal-hal yang tidak ada pahalanya sama sekali, yang tidak ada manfaat. Jadi kita falyakul khairan, kalau nggak ada kebaikan dengan diam. Itu disebutkan kaitan dengan tadi banyak bicara. Wal adilla ala firhatil dzikir wa tahdhir anil minal ghaflah katsira. Karena ini menunjukkan atas kita dzikir wa dzikir, peringatan dari banyaknya minal ghaflah katsira, lalai yang sangat banyak. Anna katsir kalam fi ma la faida fihi sabab likasril qalb wal bu'd an rahmatillah. Jadi orang yang banyak bicara yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, maka menjadikan hatinya keras dan jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Ini sebagai isyarat, ya, dul khaltah, bergaul kemana saja, ya kita bergaul bolehlah, tapi kita harus juga lihat ini manfaat atau tidak. Itu menjadi rugi. Kan di situ kayak mulai banyak bicara ini yang akhirnya kita tidak bisa mengerem ini mana yang baik, mana yang kita nggak tahu arahnya kemana bicara dan lain-lain. Itu akan menyebabkan terjadinya keringnya, karena seringnya bergaul keluar yang tidak ada faedahnya, waktunya habis. Itu akan timbul yang namanya hati keras. Jiwarul kalam fi umuril mubaha gal iksar. Oke, kemudian penyebab mengeringnya air mata itu disebabkan hati keras, ya. Yang tadi saya sebut 9 tadi. Kemudian banyaknya berbuat dosa. Jadi lahirnya hati keras diantaranya banyak berbuat dosa, dan banyak berbuat dosa karena lupa akan kematian. Dia lupa akan kematian akan datang kepadanya, sehingga dia lupa berbuat dosa, tidak bertobat, akhirnya
lupa dari kematian, dan lupanya kematian disebabkan angan-angan tadi, yaitu angan jadi pengen nanti ini begini, jadi lupa kematian akhirnya. Wah, ini saya bakal hidup selamanya ini terus. Kita boleh rencana apapun boleh, tapi kita juga tahu keadaan kita. Kita harus siap kapan saja itu kita datang ajal itu tadi. Jadi semoga ini jadi menjadi pepacuan kita agar bisa menyimbangi. Jadi tidak terlalu berambisi lah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari tadi orang yang lupa kematian disebabkan angan-angan yang panjang, dan angan-angan yang panjang disebabkan oleh cinta dunia. Itu dia, cinta dunia, kehidupan duniawi. Wah, saya buat target ini, saya ada target ini, saya ada target ini, dan target ini. Sehingga kita melupakan, ya kita dengan angan, nanti kita bakal ini kita akan jalankan bisnis ini, program ini. Kita seorang bisnis harus mengimbangi gitu. Dalam hal ini. Baik Kak, saudara-saudaraku yang baik, saudara Muslim, ayol mukmin. Nanti kita lanjut lagi. Ini belum selesai ya, karena ini saya mendekati subuh, mendekati sahur. Saya mau sahur dulu, insyaallah dengan waktu. Kita lanjut lagi besok kembali, insyaallah. Sehingga kita bisa lanjutkan tema selanjutnya. Kalau bila ini jadi manfaat itu datangnya dari Allah, maka bila buruk itu datang dari saya. Saya tutup pengajian ini dengan doa. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.